Apakah mungkin? Oke, oke. Alright. Oke. Perkenalkan, saya Krisna Ciputra dari kelas IT 403 dengan NIM eh, seperti berikut. Nah, dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari permodelan tugas SKR, permodelan berorientasi objek. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan pemodelan orientasi objek? Nah, pemodelan orientasi objek adalah pendekatan dalam menganalisa perbuatan dan pengembangan suatu sistem dengan melihat sudut pandang dalam bentuk-bentuk tertentu serta hubungan antar objek. Jadi secara singkatnya, permodelan berorientasi objek itu adalah untuk berfungsi untuk kita mendesain suatu program atau suatu metode yang dapat memudahkan kita untuk melakukan perubahan konfigurasi ataupun permodelan menjadi lebih mudah dengan eh, pengelompokan item-item yang terkait. Oke. Untuk lebih jelasnya ini. Nah, konsep itu eh, konsepnya itu misalnya konsep dari pemodelan orientasi objek ada empat, yaitu abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfis. Nah, abstraksi adalah proses menyembunyikan detail internal suatu objek dalam hanya mengekspos fitur-fitur penting yang relevan. Misalnya mobil, kita ekspor maju, mundur, belok, tanpa perlu mengetahui detail bagaimana mesin bekerja di dalam. Jadi abstraksi itu hanya digunakan untuk permodelan suatu kelas yang mudah dan tidak mendetail secara umum. Jadi hanya misalnya menyebutkan fungsi, semisal kita membuat contoh untuk kipas angin, fungsinya uh, dia berputar, bergerak, menggunakan listrik, dan sebagainya. Nah, konsep encapsulation atau enkapsulasi, konsep penggabungan data dan metode yang berbasis pada data tersebut dalam satu entitas tunggal, yaitu kelas. Selanjutnya, pewaris. Konsep ini di mana suatu kelas dapat mewarisi sifat-sifat dan perilaku dari kelas lain yang lebih umum. Kelas yang mewarisi disebut sebagai kelas turunan. Sedangkan untuk polimorfis, konsepnya memungkinkan suatu objek memiliki banyak bentuk dan perilaku dalam konteks DPO. Polimorfis memungkinkan kelas-kelas turunan untuk memiliki metode dengan nama yang sama, tapi perilaku yang berbeda. Nah, berikut contoh-contoh pemodelan berorientasi objek. Contohnya, contoh misalnya kita sebutkan anjing atau quest dog, suatu unit yang terdiri dari definisi-definisi data yang berfungsi menunjukkan pada berbagai macam perilaku turunan dari anjing. Misalnya kita bisa membuat kelas anjing, berarti yaitu kita untuk kelas peta, diagram, ataupun praktek umum. Contoh gambaran pemodelan berorientasi objek berupa fungsinya. Jadi, misal kita membuat misalnya permodelan berorientasi objek pada suatu benda, berikut fungsi-fungsi yang dapat ditampilkan atau diisi dari gambaran berikut. Nah, misalnya diagram, nanti eh, kita dapat memecah menjadi struktur diagram yang lebih detail ataupun behavior diagram. Misalnya diagramnya kita ganti sepeda, strukturnya sepeda apa aja, misalnya class, komposit struktur, komponen diagram, tipe diagram, objek, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk behavior bisa kita isi dengan activity, use case, state machine, interaction, dan lain-lainnya. Sebenarnya untuk luasnya itu lebih kompleks, tapi untuk secara gampangnya, secara lebih mudahnya, itu untuk mempermudah kita eh, memberikan informasi pada pengguna dan mempermudah pengguna untuk melakukan perubahan dan lain-lain.
atau dan lain-lain. Contohnya yang paling gampang ini, misalnya kita dua punya dua sekolah SMA 48 dan 49. Nah, ini wakil capsek, wakil capsek, ya seperti itu. Hmm, Kalau dari presentasi saya cukup sekian. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Untuk kedepannya mohon untuk ditambahkan ke tugas karena eh, saya bisa melihat pekerjaan teman saya. Jadi ya, ya seperti itu sih. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa.